Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi gurril mayamin. Saudara yang mulia, ada nasihat datang dari seorang sahabat Rasulullah yang paling mulia, sahabat yang paling dekat dengan Rasulullah SAW zahir batin, sahabat yang menemani Rasulullah SAW di gua di saat dikejar oleh orang-orang kafir Quraisy, sahabat yang sekiranya ditimbang imannya dengan dunia dan seisinya, imannya jauh lebih berat dari isi dunia dan isinya. Itulah sahabat yang disebut dengan gelar As-Siddiq, sahabat yang selalu membenarkan ucapan dan tindakan dan keputusan Rasulullah SAW dalam suasana segenting apapun. Itulah sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Nasihat beliau kepada kita sekalian. Qala Abu Bakrin As-Siddiq radhiyallahu anhu, az-zulumatu arba'un wa sirajuha kadzalik. 4 kegelapan dan 4 penerangnya. 4 kegelapan sekaligus 4 menjadi lampu penerangnya. Sayyidina Abu Bakar menjelaskan bahwa az-zulumatu arba'un, kegelapan itu ada 4. Wasirajuha kadzalik, sementara lampu penerangnya juga ada 4. Yang pertama, az-zunubu zulmatun wasirajuha at-taubah. Dosa noda itu adalah sebuah kegelapan, maka penerang dari gelapnya noda dosa itu adalah at-taubah, taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Zunub, dosa. Acap kali manusia melakukan dosa, maka akan ada titik bintik hitam pada hatinya. Sekali melakukan dosa, maka akan ada titik bintik hitam pada hatinya. Kalla balrona ala qulubihim. Apabila dia melakukan dosa berkali-kali, maka bintik-bintik hitam itu akan melekat di dalam hati sanubarinya, sehingga tidak ada relung-relung kebaikan jika sudah hati tertutup dengan kegelapan. Maka kegelapan yang diakibatkan oleh dosa noda itu, tidak ada cara yang lain untuk mengembalikan dia menuju keselamatan dan kebahagiaan, dan akan terjadi terang dan jelas di dalam menjalankan semua khitah ketetapan keputusan Allah SWT. Tiada lain melainkan dengan taubah, istighfar, ar-ruju' ilallah, kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Taubah sesungguhnya adalah taubatan nasuha. Taubat yang sesungguhnya adalah taubat yang tidak dilaksanakan dengan sederhana, tidak dengan sesuatu yang berangkat dari prinsip untuk tidak kembali melakukan kesalahan. Maka taubatan nasuha adalah cara yang paling baik untuk menghilangkan kegelapan akibat noda dan dosa. Yang kedua, nasihat Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, al-qabru zulmatun, kubur adalah sebuah kegelapan. Wasirajuhu at-tauhid, maka menjadi penerang di alam kubur itu adalah at-tauhid, keimanan kita, tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kubur adalah awwalu manzilin min manazilil akhirah. Kubur atau alam barzakh adalah satu episode perjalanan hidup manusia dari alam rahim menuju alam dunia, dari alam dunia menuju alam barzakh, alam penantian sampai qiyamis sa'ah, sampai berdirinya, sampai datangnya hari kiamat. Kegelapan alam kubur itu tidak ada yang bisa menyinarinya kecuali
orang itu bertauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah, mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itulah kalimat tauhid syahadatain yang menghantarkan seseorang begitu meninggal dunia nanti di alam barzah, di alam kuburnya menjadi terang benderang. Yang ketiga, kata Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, al-qiyamatu zulmatun. Hari kiamat itu adalah gelap gulita. Wasirajuha al-amalus salihu. Maka menjadi penerang di alam gelap gulitanya hari kiamat itu adalah amal saleh, amal kebaikan, amal yang cocok sesuai dengan perintah Allah, sesuai dengan perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amal soleh dalam makna yang sangat luas. Amal soleh yang berimplikasi, berbekas untuk diri kita, berbekas untuk orang lain, berbekas untuk bangsa, negara, dan agama, yang kebermanfaatannya dimanfaatkan, difungsikan, dinikmati oleh orang lain. Itu yang disebut dengan amal saleh. Wal amalus salihu yarfa'uhu. Orang yang selalu melakukan amal saleh, maka dia dengan amal solehnya lah dia akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kegelapan hari kiamat tidak ada yang bisa menyinarinya kecuali dengan amal saleh yang pernah kita buat, pernah kita lakukan selama hayat kita di alam dunia. Yang terakhir, nasihat Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, was-siratu zulmatun. As-sirat, titian siratal mustaqim yang terbentang di atas api neraka jahanam. Maka siapa saja di antara manusia begitu nanti di alam akhirat, pasti dia akan berjalan, menempuh, melangkah, berjalan di atas titian yang disebut dengan titian siratal mustaqim itu. Di antara manusia ada yang merangkak, caranya menyeberang di atas titian itu. Di antara mereka ada yang berjalan, ada yang merangkak, ada yang kalbarkil khatib, seperti kilat yang menyambar. Saking cepatnya dia sampai menjalani titian siratal mustaqim itu. Maka tidak ada yang bisa berjalan dengan selamat di atas titian siratal mustaqim yang di bawahnya api neraka yang membara, kecuali dia memiliki lampu penerang. Lampu penerangnya itu adalah al-yaqin, keyakinan dirinya terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Keyakinan dirinya akan mendapatkan syafaat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Keyakinan dirinya akan amal soleh yang dia perbuat selama hayat akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. 4 inilah menjadi penerang kegelapan di dalam etapa kehidupan manusia. Manusia pasti selalu berbuat dosa, maka dosa harus diimbangi dengan cepat istighfar dan taubah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu manusia di alam kubur, maka tidak ada yang bisa menerangi alam kubur itu kecuali karena dia tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala, meyakini akan kemahaesaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu alam kubur menuju ke alam kiamah, alam mahsyar, tidak ada yang bisa membantu, menolong siapapun kecuali amal salehnya. Dan begitu akan menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala, terbentang sebuah titian jalan yang luar biasa, dahsyat. Jika manusia itu tergelincir, pasti dia akan masuk ke neraka. Tidak ada yang bisa menyelamatkan itu kecuali al-yaqin, keyakinan, iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah nasihat mulia dari seorang hamba Allah yang mulia, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Semoga kita selamat minad dunya ila daril akhirah. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.